Buntut petaka di Kanjuruhan, Kapolres dan 9 perwira Brimob dicopot. Bertindak represif terhadap supporter, oknum anggota TNI terancam pidana. Polisi lakukan olah TKP di rumah penyanyi dangdut Lesti Kejora. Timnas Indonesia berpesta gol ke gawang Guam pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U17. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Chadilan Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi kali ini, Selasa 4 Oktober 2022. Iya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali Fokus Pagi hari ini dari tragedi Kanjuruhan pemirsa, di mana meski proses evakuasi pemain dan ofisial Persebaya Surabaya berlangsung mencekam, namun mereka bersyukur selamat dari insiden di Stadion Kanjuruhan Malang. Sementara itu ayah dari Bribtu Fajar Yoyo Pujiono yang menjadi korban tewas saat pengamanan pertandingan di Stadion Kanjuruhan mengaku anaknya sempat berpamitan sebelum menjalankan tugas. Suasana duka masih menyelimuti rumah orang tua Bribtu Fajar Yoyo Pujiono di Desa Sukosari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin sore. Wiono tak menyangka putranya menjadi korban tewas dalam insiden di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022. Ia mengaku tak memiliki firasat sebelum peristiwa itu terjadi. Sebelum bertugas, Yoyo sempat berpamitan padanya. Di mata Wiono, Yoyo sosok yang pendiam namun suka bergaul dan patuh pada orang tua. Bapak ditunggu Pak Kapolres, aduh pangkat saya apa kok ditunggu Pak Kapolres, saya kaget. Ini ya pasti terjadi apa-apa ya. Tapi terus saya urus, memang betul ada kejadian anak saya meninggal di tempat tugas. Sementara kondisi penanganan korban insiden di Stadion Kanjuruhan hingga kini menunjukkan peningkatan positif. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan tinggal tersisa 6 korban yang masih menjalani perawatan. Sementara seluruh jenazah sudah diantar kepada keluarga masing-masing. Sementara itu, meski proses evakuasi ofisial dan tim Persebaya Surabaya berlangsung mencekam, namun asisten pelatih dan para pemain Persebaya merasa bersyukur bisa selamat dari peristiwa di Stadion Kanjuruhan usai melawan Arema FC Sabtu malam. Seluruh pemain dan ofisial tim yang dievakuasi menggunakan kendaraan barakuda polisi sempat tertahan selama kurang lebih 1,5 jam lantaran dihadang ratusan supporter yang menghujani kendaraan dengan batu. Dengan kejadian ini kasihan ya, bahkan yang meninggal orang nggak ngerti apa-apa, seperti ada ibu-ibu, ada adik-adik, aduh kasihan sekali, kita terenyuh rasanya. Tidak ada artinya kemenangan kemarin seperti ini. Baik asisten pelatih maupun pemain Persebaya Surabaya berharap peristiwa di Stadion Kanjuruhan tak terulang kembali dan menjadi tragedi terakhir di pentas sepak bola Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Aparat kepolisian bersama sejumlah perwakilan supporter sepak bola melakukan doa bersama dan sholat gaib digelar di Masjid Mapolresta Bogor Kota Senin siang. Sementara itu ratusan supporter gabungan dari berbagai klub sepak bola di Cirebon, Jawa Barat menggelar doa bersama dan juga menyalakan lilin untuk korban dalam insiden di Stadion Kanjuruhan. Supporter klub sepak bola di Cirebon, Jawa Barat Senin malam menyalakan ratusan lilin di balai kota sebagai simbol duka mendalam atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Usai berdoa, para supporter kemudian menabur bunga di antara lilin yang menyala. Mereka juga bergandengan tangan sembari meneriakkan yel-yel Arema sebagai wujud bersatunya supporter sepak bola tanah air. Para supporter berharap adanya evaluasi terkait penanganan keamanan di dalam stadion.
Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, aksi solidaritas dari gabungan supporter dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Banyuwangi Senin malam. Suasana haru pun pecah saat para supporter menyanyikan lagu Sampai Jumpa dari Endang Sukamti. Ratusan supporter juga menyalakan lilin dan doa bersama sebagai ungkapan bela sungkawa atas korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Harapan kedepannya semoga supporter tidak ada lagi persatuan di antara supporter, tidak ada lagi yang meninggal seperti kejadian yang di Kanjuruhan ini. Semoga ini yang terakhir. Di Kota Bogor, Jawa Barat, sejumlah personel kepolisian dan perwakilan supporter melakukan salat gaib dan doa bersama di Masjid Mapolresta Bogor Senin siang. Mereka mendoakan para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan. Rencananya, aksi doa bersama ini akan digelar selama 7 hari ke depan sebagai bentuk bela sungkawa atas tragedi maut tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pengusutan tragedi maut di Kanjuruhan, Malang terus berlanjut. Kapolres Malang serta 9 perwira Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut dinonaktifkan. Ya, mereka kini menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Polri. Kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang dan menewaskan 125 orang serta korban luka yang jumlahnya ratusan orang berbuntut panjang. Kapolres Malang Ajun Komisaris Besar Ferli Hidayat dinonaktifkan pada Senin sore. Ferli dimutasi ke Mabes Polri dan menjabat sebagai perwira menengah SSDM Polri. Selain itu, Kapolda Jawa Timur juga menonaktifkan 9 perwira lain yang memegang jabatan Komandan Batalion, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton Brimob Jawa Timur. Menonaktifkan ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat SHSIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danion, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Selain menonaktifkan para pejabat di level perwira, polisi juga telah meningkatkan status kasus Kanjuruhan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan para personel TNI bertindak represif terhadap supporter di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur akan diproses secara hukum pidana. Ya, ini menurutnya tindakan kekerasan oleh anggota TNI kepada warga sipil merupakan hal yang berlebihan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan TNI telah menginvestigasi oknum TNI yang diduga melakukan tindakan represif atau di luar batas terhadap supporter saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Panglima menegaskan video tindakan oknum TNI yang viral itu sudah berlebihan dan akan diproses secara hukum pidana. Alasannya tindakan personel TNI itu bukan dalam rangka mempertahankan diri dan tidak saling berhadapan. Di viral kemarin kan itu bukan dalam mempertahankan diri atau misalnya bukan, itu termasuk bagi saya sudah masuk ke tindak pidana karena orang lagi mungkin juga tidak berhadapan dengan prajurit itu, tapi diserang viral itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. KUHPM pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi pidana. Karena memang itu sudah sangat. Guna mengungkap dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan yang menelan 125 korban tewas, pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Tim yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu beranggotakan menteri, jurnalis, hingga mantan pemain timnas sepak bola Indonesia.
Menko Polhukam Mahfud MD Senin sore mengumumkan hasil rapat koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, salah satunya yakni membentukan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. TGIPF yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam beranggotakan menteri, jurnalis, olahraga, hingga mantan pemain timnas sepak bola Indonesia. Tim ini menargetkan waktu kerja selama 2 pekan hingga 1 bulan untuk menginvestigasi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 125 orang dan 2 polisi usai laga kandang Arema melawan Persebaya. Tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden, dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton dan berbagi tugas, memanggil siapa dan menemui siapa, melihat apa, itu besok akan dibicarakan. Sementara itu polisi memeriksa belasan petugas yang bertanggung jawab sebagai operator senjata pelontar saat kerusuhan pecah di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 125 orang itu. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan juga menjalani pemeriksaan. Bareskrim Polri yang mengusut kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Dari Bareskrim akan melakukan pemeriksaan beberapa saksi, antara lain dari Direktur LIB, kemudian Ketua PSSI Jawa Timur, kemudian Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema, kemudian Kadispora Provinsi Jawa Timur. Tim Litsus dan Propam Polri juga memeriksa polisi yang bertugas ketika kerusuhan terjadi. Utamanya mereka yang bertanggung jawab sebagai operator senjata pelontar. Ada 18 orang yang dimintai keterangan. Selain itu, Lab 4 Polri juga akan menganalisis 32 titik rekaman CCTV yang ada di sekitar Stadion Kanjuruhan. Petugas juga akan memeriksa 6 ponsel yang didapat polisi untuk mengidentifikasi terduga pelaku perusakan baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Dari 6 ponsel yang didapat, 3 diantaranya merupakan milik korban kerusuhan. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Dunia sepak bola tanah air berduka atas tragedi yang menewaskan lebih dari 100 orang sekaligus di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Penyelidikan pun digelar untuk mengungkap penyebab kerusuhan sekaligus menjadi pelajaran penting agar tragedi maut itu tidak terulang. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 123 penonton sepak bola dan 2 anggota Polri benar-benar mencoreng dunia sepak bola tanah air yang tengah berbenah untuk menorehkan prestasi. Massa yang beringas bahkan merusak dan membakar 13 unit kendaraan. Tragedi memilukan itu terjadi usai tim tuan rumah Arema FC dikalahkan tim Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 pada 1 Oktober lalu. Upaya penghalauan massa dilakukan aparat gabungan, diantaranya dengan tembakan gas air mata. Suasana panik dan berdesakan ribuan orang yang berusaha keluar stadion membuat korban berjatuhan. Peristiwa yang memilukan itu menjadi sejarah kelam dunia sepak bola. Korban yang berjatuhan bukan hanya warga sipil. Anggota Polri yang bertugas juga ikut jadi korban meninggal dunia. Sementara itu 180 korban luka-luka ditangani di 10 fasilitas kesehatan. Seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah, termasuk santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Kasus yang memilukan ini membuat Presiden Joko Widodo meminta penanganan serius. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Sedangkan Kapolri berkomitmen segera mengusut tuntas peristiwa yang setidaknya membuat 125 nyawa melayang hanya dalam 1 malam tersebut. Kami bersama-sama dengan tim akan
melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan. Bukan hanya investigasi pada panitia penyelenggara, tim Arema FC juga kena sanksi larangan bermain di Stadion Kanjuruhan selama 1 musim. Sedangkan laga Liga 1 ditunda selama sepekan. Sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Homesa di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan sementara Liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. PSSI juga akan memastikan ke FIFA bahwa insiden yang menelan korban jiwa itu bukan semata karena gas air mata. Diharapkan Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 tahun 2023. Menyinggung waktu pertandingan, pihaknya memastikan hal itu merupakan kesepakatan bersama. Apalagi supporter Persebaya juga sudah dilarang ikut menonton. Kesepakatan yang jelas yaitu tidak diperkenankannya tim tamu untuk datang ke stadion. Itu sudah tersepakati secara bersama-sama, dan tentu ketika tim tamu tidak datang ke stadion home, khususnya tadi malam Malang misalnya, tidak datang ke Arema, kita pasti berprediksi secara positif thinking bahwa tentu tidak akan terjadi apa-apa. Ya, jika semua pihak termasuk supporter mampu menahan diri dan menjunjung sportivitas, kasus Kanjuruhan semestinya tidak terjadi. Pasca kejadian, ungkapan simpati dan duka mengalir bagi korban. Di antaranya oleh para pendukung Arema FC yang melakukan tabur bunga di Stadion Kanjuruhan. Supporter dari berbagai kesebelasan di sejumlah daerah hingga dunia internasional juga menggelar aksi solidaritas. Semua berharap tragedi tak terulang kembali karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Tim Liputan melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu tewas usai menabrak tiang listrik yang roboh. Robohnya tiang listrik terjadi setelah hujan deras dan angin kencang melanda wilayah tersebut. Petugas dan warga langsung mengevakuasi jasad Samsi yang tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak tiang listrik yang roboh di pinggir jalan tua Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Insiden berawal saat korban yang melintas di lokasi kejadian diduga tak melihat kondisi jalan hingga menabrak tiang listrik yang roboh usai hujan deras dan angin kencang melanda wilayah ini. Pas hujan besar, petir tadi memang balik. Tiang itu memang ngarubuh. Oh, tiang terubuh. Ngarubuh. Karena kita tidak nengok kan, namanya informasi warga kan. Itu tadi dari pucuk ke bawah tuh entah kece yang itu tadi memang apa helmnya hitam enggak. Kena hujan, kondisi hujan dia. Kena sebelah kiri. Hujan deras disertai angin kencang juga merobohkan lampu penerang jalan di depan pasar Bang Mego Curup. Akibatnya, 1 unit mobil yang terparkir di lokasi kejadian rusak tertimpa tiang lampu. Beruntung, saat kejadian pemilik mobil sedang tidak berada di tempat. Sementara ini baru ada satu yang ini, berarti yang satunya lagi di depan PLN, tapi akan kami tinjau dulu. Karena kondisi hujan mungkin besok, kita lupa kami pantau langsung ke lapangan. Tak hanya itu, sebuah pohon di tepi jalan Pasar Atas tumbang hingga menyebabkan kabel listrik terputus. Beruntung, saat kejadian kondisi jalan sedang sepi. Warga diimbau tetap waspada karena hujan deras disertai angin kencang masih berpotensi terjadi. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Puluhan rumah serta gedung sekolah di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah rusak berat usai diterjang angin puting beliung. Sebuah mobil bahkan tertimpa material bangunan. Sebuah mobil bak terbuka rusak pada bagian depan setelah tertimpa material rumah yang ambruk akibat terjangan angin puting beliung di Kecamatan Bukateja, Purbalingga Minggu sore. Peristiwa tersebut telah merusak puluhan rumah dan gedung sekolah Madrasah Ma'arif. Senin pagi, warga yang menjadi korban mulai membersihkan rumah mereka dari puing-puing bangunan. Hal yang sama juga dilakukan oleh guru Madrasah Ma'arif. Mereka merapikan kembali buku-buku yang sebelumnya berantakan. Garasi sepeda, terus lantai 2 juga kena, atap
lantai 2 juga kena, terus jadi imbasnya ke gudang itu sehingga apa ada yang di dalam gudang itu semuanya pas. BPBD Kabupaten Purbalingga saat ini masih mendata jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Pemirsa, 3 rumah rusak setelah tertimpa longsoran tebing setinggi 10 meter di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Istri pemilik rumah mengalami luka-luka. Rumah milik warga bernama Subowo ini mengalami rusak setelah tertimpa longsoran tebing setinggi 10 meter di Kelurahan Kembang Jati Mulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian bangunan rumah tertimbun tanah sedalam 1 meter dan membuat dinding jebol. Istri pemilik rumah itu mengalami luka akibat tertimpa tembok. Saat longsor terjadi, korban bersama anggota keluarganya tengah berkumpul di ruang tengah rumah. Ada kesusulan lagi, langsung jebol rumah. Langsung jebol rumah. Saat itu ada korban, Pak? Kalau korban nggak ada, cuman istri saya kesampar itu tembok. Oh, sempat tertimpa ya? Iya. Selain rumah Subowo, 2 rumah warga lainnya juga mengalami kerusakan. Untuk ketinggian tebing kurang lebih 10 meter, Pak. Dan memang rawan longsor ya? Betul, karena di atasnya masih ada rumah yang rumahnya rumah baru. Mungkin airnya merembes sehingga mengenai yang di bawahnya. Warga belum membersihkan material longsor karena khawatir dengan longsor susulan mengingat hujan deras masih mengguyur di wilayah tersebut. Warga terdampak longsor kini mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga yang lebih aman. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Razia tertib berkendara atau operasi Zebra Jaya mulai 13 sampai 16 Oktober ini masih terus berlangsung. Ya, di ibu kota, sanksi tilang pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, pengendara yang nekat putar balik masih mewarnai razia tersebut. Di hari pertama operasi Zebra Jaya 2022 masih banyak pengendara nekat putar balik agar tak terjaring razia. Seperti di perempatan lampu merah Pahlawan 1000, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini polisi lalu lintas juga mensosialisasikan operasi Zebra Jaya 2022 yang sedianya serentak se-Indonesia hingga 16 Oktober 2022. Selama berlakunya operasi Zebra Jaya 2022 hingga 16 Oktober, petugas akan memberikan sanksi mulai dari teguran hingga sanksi tilang kepada para pengendara yang kedapatan melanggar aturan. Nah, sementara di ibu kota, Kepolisian Lalu Lintas Satwil Jakarta Pusat menggelar operasi Zebra Jaya 2022 di kawasan Tugutani Menteng, Jakarta Pusat. Satu persatu pengendara yang melintas diberhentikan petugas kepolisian. Bagi para pengendara yang tertib berkendara mendapat apresiasi khusus dari petugas kepolisian. Mereka mendapatkan hadiah berupa sembako serta kelengkapan protokol kesehatan. Dalam operasi Zebra Jaya, petugas juga memastikan tak akan menjatuhkan sanksi tilang manual, melainkan melalui sistem tilang elektronik. Sementara itu puluhan pelanggar terjaring razia pada hari pertama operasi Zebra Lodaya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas mendapati sebagian besar pelanggar merupakan pengendara sepeda motor yang tak mengenakan helm. Uniknya, para pelanggar kaget karena tidak ditilang. Justru mereka mendapat hadiah helm dan sembako gratis dari petugas. Dari informasi lainnya, pemirsa, polisi gelar olah tempat kejadian perkara di rumah penyanyi dangdut Lesti Kejora di Cilandak, Jakarta Selatan. 3 orang saksi telah diperiksa terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Bilar. Ya, ini penyidik berencana memeriksa Rizky Bilar pada hari Kamis. Sejumlah penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan Senin sore melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman penyanyi dangdut Lesti Kejora di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar secara tertutup untuk mencari barang bukti tambahan sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora oleh suaminya Rizky Bilar. Kewajiban kita adalah olah TKP. Jadi untuk pelapor dan dilaporkan kita tidak wajib didampingi mereka karena itu adalah kewajiban kita sebagai penyidik atau dari kepolisian ya.
itu adalah pelengkap berkas yang kita bikin. Sejauh ini polisi telah memeriksa 3 orang saksi, sementara Rizky Bilar akan diperiksa penyidik pada hari Kamis. Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Enggak. Bidung prahara rumah tangga pedangdut berusia 23 tahun itu berawal dari Rizky Bilar yang emosi karena diduga ketahuan berselingkuh. Rizky Bilar yang marah lalu melakukan kekerasan fisik kepada Lesti Kejora berulang kali hingga mengakibatkan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Lesti Kejora kemudian membuat laporan KDRT yang dialaminya ke kepolisian. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, aktor dan konten kreator Baim Wong dilaporkan ke polisi lantaran konten lelucon atau prank yang mereka buat dinilai mencoreng Polri. Akibatnya Baim Wong terancam sanksi penjara. Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven Senin siang mendatangi Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keduanya meminta maaf kepada anggota Polsek Kebayoran Lama terkait konten lelucon atau prank tentang laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang mereka buat. Baim tidak mengira konten yang dibuatnya untuk hiburan malah menuai tanggapan negatif dari masyarakat. Salah introspeksi diri karena memang nggak boleh kita harus sekarang kayak gitu mudah-mudahan juga mengerti Tuhan bagi yang menegur kita dengan cara yang masing-masing. Saya nggak apa-apa, malah memang harus seperti ini ya, tolong tegur saya terus kalau misalkan saya salah. Dalam konten yang dibuatnya pada tanggal 1 Oktober 2022, Baim Wong melapor ke Polsek Kebayoran Lama seolah-olah terjadi KDRT. Baru menceritakan kronologis, tidak begitu lama, saudara Baim masuk ke dalam ya. Betul. Ya, masuk ke dalam menyatakan Bapak kena prank. Ya, sebetulnya itu sangat disayangkan secara pribadi maupun institusi, mengingat itu untuk kepentingan konten pribadi, ya. Konten pribadi di mana dilakukan di institusi kepolisian. Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Polisi melaporkan Baim Wong dan Paula Verhoeven ke Mapolrestro Jakarta Selatan karena konten yang mereka buat dinilai mencoreng lembaga kepolisian. Atas laporan tersebut, Baim Wong terancam sanksi 16 bulan penjara karena dugaan melanggar pasal 220 KUHP kendati Baim Wong sudah meminta maaf. Namun proses hukum tetap berjalan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Palembang, Sumatera Selatan diduga menjadi korban kekerasan seniornya saat mengikuti pendidikan dasar. Akibatnya korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tim investigasi dari Universitas mendatangi Rumah Sakit Hermina Palembang untuk melihat kondisi AR yang diduga menjadi korban tindak kekerasan seniornya saat mengikuti Diksar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Korban dilarikan orang tuanya ke rumah sakit setelah mendapat laporan tentang kondisi anaknya. Sementara pihak kampus belum mengetahui pasti kejadian ini dan masih melakukan investigasi. Meski demikian, mereka berjanji akan memberi sanksi tegas jika terjadi kekerasan yang dilakukan mahasiswanya. Keluarga korban berencana akan melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang dialami anaknya kepada polisi. Lihat rambu normanya, karena kita ada kode etik kemahasiswaan, kode etik pelanggaran sudah ada semua. Maka nanti setelah mencari fakta data, baru nanti akan diputuskan. Kejar-kejaran dan tembakan peringatan iringi penggerebekan kampung narkoba di Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syedi usai jeda. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Seorang balita laki-laki di Kabupaten Karo, Sumatera Utara disiksa oleh paman dan bibinya selama berbulan-bulan. Balita korban perceraian kedua orang tuanya itu kritis dan tengah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Pasangan suami istri warga desa Guru Kinayan, Kabupaten Karo ini diciduk polisi atas laporan warga.
Keduanya merupakan paman dan bibi bocah laki-laki berusia 4 tahun yang ditemukan tak sadarkan diri setelah mendapat siksaan berulang kali dari kedua pelaku. Bocah korban perceraian kedua orang tuanya itu diasuh oleh M, 24 tahun, yakni adik perempuan dari ayah korban. Namun sejak beberapa bulan lalu, korban justru kerap dianiaya oleh sang bibi dan suaminya hingga menderita lebam di sekujur tubuh dan beberapa jarinya patah. Korban juga jarang diberi makan hingga akhirnya tak sadarkan diri. Pasangan suami istri itu telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tersangka perempuan menjalani tahanan rumah karena sedang hamil 9 bulan. Hasil prarekonstruksi kami pada saat kemarin di TKP, yang pertama kekerasan ini dimulai kurang lebih sesuai hasil pemeriksaan kami pada bulan Maret tahun 2022. Kekerasan yang pertama kali dialami oleh anak atau Paki ini dilakukan oleh bibinya yang berinisial PM. Polisi kembali menggerebek kampung narkoba di Jakarta Barat. 8 orang yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba diamankan beserta sejumlah barang bukti. Aksi kejar-kejaran terjadi saat penggerebekan kampung narkoba di Kompleks Permata, Jakarta Barat, Senin sore. Tembakan ke udara terpaksa dilepaskan petugas untuk menghentikan langkah terduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang mencoba kabur dari kejaran aparat. Dalam penggerebekan ini, 8 orang yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba berhasil diamankan. Polisi melanjutkan penyisiran ke sebuah tempat yang diduga tempat peredaran narkoba. Benar saja, di salah satu kamar yang digeledah polisi ditemukan belasan paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, alat timbang, dan sejumlah telepon genggam. Kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba ini memang kerap dirazia petugas karena adanya laporan transaksi jual-beli narkoba yang membuat resah warga sekitar. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi ataupun yang meresahkan masyarakat. Makanya kami jadi Polsek langsung menindaklanjuti dan akhirnya kami berhasil mengamankan para pelaku dan serta barang bukti. Para pelaku berikut barang bukti narkoba dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk penyelidikan lebih lanjut. Jayadi melaporkan dari Jakarta. 3 wanita pemandu lagu di sebuah tempat hiburan di kawasan Argorejo, Semarang harus berurusan dengan polisi. Polisi menangkap mereka lantaran dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan kerjanya. Tiga wanita muda pemandu lagu di sebuah tempat hiburan karaoke di kawasan Argorejo, Semarang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Mereka menjadi tersangka dugaan penganiayaan terhadap rekan kerjanya sendiri. Kesal dan sakit hati terhadap korban yang dianggap mereka menyebab pemotongan upah kerja menjadi penyebabnya. Sementara korban kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit karena luka-luka akibat pengeroyokan ketiga tersangka. Dia sudah bekerja sebagai mucikari ini. Aksi penyeberangan dan pembacokan terhadap seorang pelajar di Tambora, Jakarta Barat pekan lalu berhasil diungkap polisi. 4 dari 5 pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar diringkus aparat Polsek Tambora. Berbekal rekaman CCTV inilah aparat Polsek Tambora, Jakarta Barat mengungkap tindak pidana penyerangan dan pembacokan terhadap seorang pelajar SMP di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu 28 September lalu. 4 dari 5 pelaku yang berstatus pelajar SMK berhasil diringkus polisi. Dalam gelar perkara Senin sore, para pelaku tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Selain menyita barang bukti celurit, polisi juga mengungkap motif para pelaku. Para pelaku sengaja mencari lawan untuk tawuran agar mendapat pengakuan hebat dari kawan-kawannya. Motifnya mencari lawan untuk tawuran, lebih ke mencari pengakuan ya. Kalau dia bisa melakukan tawuran atau bisa membacok atau ada korban yang jatuh, berarti dia dibilang hebat oleh teman-temannya. Jadi itu salah satu motifnya. Pekan lalu sejumlah siswa SMP panik membawakan mereka yang luka di punggung ke puskesmas di kawasan Tambora.
Korban diserang sejumlah pelajar lain saat tengah berkumpul bersama teman-temannya. Para pelaku bersepeda motor menyerang dengan senjata tajam tanpa diketahui sebab musababnya. Korban hingga Senin sore dilaporkan berangsur membaik. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Salah satu jenazah korban penembakan KKB Papua tiba di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Isak tangis keluarga pun pecah saat mereka menjemput jenazah pekerja proyek Jalan Trans Teluk Bintuni, Mai Barat itu. Isak tangis keluarga langsung pecah saat jenazah Yafet Jorgen Rompis, 53 tahun, korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Papua Barat tiba di Manado, Sulawesi Utara pada Minggu sore. Nampak keluarga terpukul mendengar kabar saudara mereka tewas diserang KKB Papua dengan cara yang kejam. Bahkan para pelaku membakar korban. Jenazah Yafet kemudian langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Keluarga nak sangka lagi tuh menjadi begini, pikirkan di situ tanpa aman karena ini proyek pemerintah, jadi pikirkan aman di sana. Nggak sangka kalau ternyata di dalam situ ada orang-orang yang berbahaya sampai jadi begini. Yafet Rompis merupakan salah satu dari 14 korban penyerangan KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat. Saat kejadian, para korban sedang bekerja di proyek Jalan Trans Kabupaten Teluk Bintuni, Mai Barat. Dari 14 korban, 10 korban diantaranya berhasil selamat, sedangkan 4 korban lainnya tewas dan sudah dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah orang yang mengaku sebagai korban arisan bodong melapor ke Polres Kudus, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, total kerugian para korban mencapai 2 miliar rupiah. Sejumlah orang mendatangi Mapolres Kudus untuk melaporkan dugaan kasus penipuan yang menimpa mereka. Mereka mengaku ditipu seorang yang mereka kenal setelah mengikuti arisan dengan nominal beragam. Pada awal mengikuti arisan, pengelola selalu tepat waktu mencairkan arisan. Namun sejak bulan Agustus, pengelola sudah tidak pernah dicairkan arisannya kepada korban. Polisi akan mendalami kasus dugaan penipuan yang menimpa sedikitnya 60 orang ini. Pertamanya memang manajemennya bagus, saya cair gitu. Dari saya tanam bulan Mei akhir, alhamdulillah saya awal Juli juga cair. Tapi untuk saya naruh yang selanjutnya, Agustus awal dan sampai sekarang saya dijanjikan terus nggak pernah dicairkan. Melakukan bujuk rayu untuk mengikuti arisan ini kan dari statusnya Endro tadi ya? Iya. Dari statusnya Endro. Tapi kan kita perlu melakukan penyelidikan lagi apakah Endro itu hanya menyebarkan status tapi ada orang lain lagi yang menjalankan arisan ini atau cuma Endro seperti itu. Makanya itu kita perlu pendalaman terhadap kasus ini terlebih. Aparat Polres Cirebon berhasil menangkap seorang muncikari yang menjual anak di bawah umur melalui media sosial. Aksinya terbongkar setelah polisi menyelidiki kegiatan di kamar indekos yang digunakan sebagai tempat prostitusi. Pria berusia 50 tahun ini hanya bisa tertunduk saat diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Senin siang. Ia ditangkap lantaran menjadi muncikari dengan menjajakan anak di bawah umur. Saat polisi menggerebek kamar indekos yang berada di Desa Bilangsari, Kedaung, Cirebon, didapati tersangka baru menyerahkan korban kepada lelaki hidung belang di kamar kos yang disewanya sebagai tempat prostitusi. Sejumlah barang bukti berupa uang hasil transaksi, ponsel, dan juga alat kontrasepsi diamankan polisi. Tak hanya itu, aparat juga mengamankan korban yang berusia 15 tahun dan 14 tahun. Dia sudah bekerja sebagai muncikari ini kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Dan setiap transaksi ditawarkan sebesar 300.000 sampai dengan 800.000 rupiah. Atas perbuatannya, tersangka terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Satu orang tewas akibat sebuah truk menabrak mobil box yang sedang berhenti di Ngawi, Jawa Timur. Sementara di Mojokerto, seorang siswa SMA juga tewas setelah terjatuh dari motor setelah kendaraannya menabrak muatan umbi yang jatuh dari atas truk. Petugas berusaha mengevakuasi tubuh pelajar SMA dari kolong sebuah truk di Jalan Raya Watu Sempak, Truwolan, Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Pelajar berusia 17 tahun ini mengalami kecelakaan lantaran menabrak satu karung umbi porang muatan truk di depannya yang tiba-tiba jatuh. Tubuh pelajar kelas 10 SMA Negeri 1 Gedek sempat terseret truk
tronton hingga beberapa meter. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan sesaat setelah peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Solo, tepatnya di Desa Sidolaju, Ngawi, Jawa Timur, Senin siang. Kecelakaan terjadi ketika truk tanpa muatan itu melaju kencang dari arah Solo menuju Ngawi. Diduga sopir mengantuk sehingga tak bisa menguasai laju kendaraannya dan menabrak mobil box yang sedang parkir di depan warung. Akibat benturan keras, mobil box terdorong hingga menghantam warung dan mengakibatkan seorang wanita pemilik warung tewas seketika. Sebuah rumah yang merangkap warung kelontong di Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan Selasa dini hari tadi hangus terbakar. Si Joko Merah juga melumat 2 unit sepeda motor tanpa sempat diselamatkan pemiliknya. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan api berkobar hebat menghanguskan rumah yang merangkap warung kelontong di Jalan Persada Tebet, Jakarta Selatan Selasa dini hari tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api begitu cepat berkobar. Bahkan pemilik rumah tak sempat mengeluarkan 2 unit motor yang terbakar di dalam rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api hingga tak meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Aparat Polsek Tebet tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari warung tiba-tiba keluar asap, nggak tahu sebabnya dari apa juga kita tidak, karena warung ini kan tutup gitu. Nah begitu pas kita lihat udah keluar, api tiba-tiba sudah membesar gitu. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah semi permanen di Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. 3 wanita pemandu lagu di sebuah tempat hiburan di kawasan Argorejo, Semarang harus berurusan dengan polisi. Polisi menangkap mereka lantaran dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan kerjanya. 3 wanita muda pemandu lagu di sebuah tempat hiburan karaoke di kawasan Argorejo, Semarang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Mereka menjadi tersangka dugaan penganiayaan terhadap rekan kerjanya sendiri. Kesal dan sakit hati terhadap korban yang dianggap mereka penyebab pemotongan upah kerja menjadi penyebabnya. Sementara korban hingga kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit karena luka-luka akibat pengeroyokan ketiga tersangka. Lapor atas nama Dina alias Bunga sedang berada di teras, kemudian 3 tersangka ini menganggap bahwa pelapor memberitahukan informasi yang tidak benar kepada ibu asuh mereka, yang kemudian mereka merasa sakit hati terhadap pelapor. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah semi permanen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Kobaran api dengan cepat membakar puluhan rumah semi permanen di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin sore. Hembusan angin kencang disertai material rumah yang mudah terbakar membuat api makin membesar. Petugas Gulkarmat dari Jakarta Barat mengerahkan 12 mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas dibantu warga berjibaku melokalisir api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga lainnya. Api baru bisa dikuasai 1 jam kemudian. Akibat kebakaran ini 20 rumah ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Informasi dari arus pendek. Oh, listrik ya Pak? Ya. Ini ada berapa rumah Pak yang kebakar Pak? Kurang lebih 20-an. 20 rumah. Ini bangunannya bangunan semi permanen atau? Bangunan sederhana lah. Laporan sementara tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Jayadi melaporkan dari Jakarta.
Seorang anggota TNI di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara hilang usai diterkam buaya. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan operasi pencarian. Korban bernama Serda Ahmad Ismil Harjilun Farjan merupakan personel Kodim 1510 Sula, Maluku Utara, diterkam buaya saat mencari ikan bersama dua rekannya di perairan Desa Paratina, Kabupaten Kepulauan Sula. Kedua rekan korban sempat berusaha menolong dengan cara memanah buaya itu. Namun predator ganas tersebut melarikan diri dengan membawa tubuh korban masuk ke dalam air. Hingga kini petugas gabungan masih terus melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Sampai saat ini tim masih melaksanakan pencarian dengan melibatkan unsur dari Basarnas, khususnya unit siaga SAR Sanana. Dan juga dari unsur TNI dan juga unsur Polri, serta dibantu oleh pemerintah daerah melalui BPBD. Upaya tersebut sudah kita laksanakan sampai saat ini. Hasil yang diperoleh dalam proses pencarian itu dengan hasil masih nihil. Pemirsa, ribuan guru di Samarinda, Kalimantan Timur mengepung kantor Wali Kota Samarinda guna mengungkapkan tuntutannya. Mereka mempertanyakan alasan penghapusan insentif guru oleh pemerintah kota. Dengan membentangkan poster, ribuan guru melakukan long march dari Gor Segiri menuju ke kantor Wali Kota Samarinda Senin siang. Mereka berdemo di depan kantor Wali Kota guna menyuarakan tuntutan mereka terkait insentif yang dihapus oleh pemerintah kota. Orasi bernada protes ini dilakukan agar wali kota bisa membayarkan haknya berupa tunjangan profesi pendidik atau TPP. Di Samarinda sampai saat ini untuk guru ditiadakan. Oh, ditiadakan. Itulah yang diutamakan. Memang tidak ada untuk guru yang ditiadakan untuk Samarinda. Harusnya ada gitu ya? Harusnya ada, karena ada Kemendikbud, ada peraturannya ada. Gitu. Menanggapi tuntutan para guru, wali kota menegaskan insentif tidak dihapuskan. Hanya saja aturan kementerian menegaskan bahwa insentif tidak boleh tumpang tindih. Hanya substansi soal penerima TPG yang menurut peraturan ini, dan arahan Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini yang tidak boleh lagi menerima tambahan penghasilan apapun namanya dari pemerintah daerah. Para guru berharap agar tuntutan yang mereka minta bisa terrealisasi. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Garut Selatan menyebabkan retakan tanah di permukiman warga. Akibatnya lantai dan tembok rumah terbelah. Belasan rumah di Jaya Bakti Kabupaten Garut rusak karena tanah di kawasan itu terus bergerak setelah diguyur hujan lebat. Tidak saja di bagian lantai, tembok rumah juga terbelah dengan ukuran yang cukup lebar. Kondisi itu membuat warga khawatir, apalagi saat hujan tiba karena akan menggerus tanah dan memperparah kerusakan. Berapa rumah mengalami retak-retak, bahkan ada yang tertimpa pohon juga, tertimpa tanah juga. Oleh karena itu mungkin saya sebagai Kepala Desa Jaya Bakti minta tolong kepada pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi untuk memberikan solusi terkait bencana ini. Warga yang menjadi korban kini hanya berharap kepada pemerintah termasuk membantu memperbaiki rumah mereka yang rusak. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi mengumumkan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid. Sementara itu, DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Bertempat di Nasdem Tower Jakarta, usai deklarasi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjelaskan alasan Partai Nasdem akhirnya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pilihan Nasdem. Hal ini dikarenakan sosok Anies merupakan sosok anak bangsa terbaik dari yang terbaik.
Surya Paloh juga menegaskan memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan terkait calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024 mendatang. Meski demikian, Partai Nasdem akan mengkomunikasikan lebih lanjut calon wakil presiden Anies kepada partai koalisi. Sementara itu hasil rembuk rakyat yang dilaksanakan sejak bulan Februari lalu, PSI mengumumkan dukungannya pada Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Bagi PSI, Ganjar adalah calon terbaik karena memiliki visi misi kebangsaan dan kebinekaan seperti yang diperjuangkan oleh PSI. Cara Ganjar memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pikiran dan hal yang ia kerjakan memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang mengikuti perkembangan zaman dan memahami cara komunikasi anak muda. Sementara Yeni Wahid dinilai mempunyai kualitas yang mumpuni sebagai sosok perempuan Islam yang dihormati dan memiliki pemikiran yang baik dalam isu sosial. Pemirsa, masih mahalnya harga kedelai impor membuat perajin tempe di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan sulit bertahan. Sementara itu harga telur di pasar kota Semarang saat ini anjlok hingga menyentuh harga Rp23.000 per kilogram. Ya, sempat mengalami puncak kenaikan harga hingga menyentuh Rp32.000 per kilogram. Pada bulan lalu, kini harga telur sudah turun. Di Pasar Peterongan, Semarang, para pedagang menjual telur ayam seharga Rp23.000 per kilogramnya. Penurunan harga telur ini sudah berlangsung sejak 2 hari terakhir. Meski harga telur kembali normal, namun menurut pedagang, pembelian justru menurun. Nah, sementara kondisi berbeda di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Ini mahalnya harga kedelai impor hingga Rp14.000 per kilogram membuat perajin tempe sulit bertahan. Berbagai cara telah dilakukan termasuk memperkecil ukuran dan tidak menaikkan harga jual. Belum turunnya harga kedelai impor ke posisi Rp11.000 per kilogram membuat para perajin tempe mengeluh lantaran hanya dapat meraih untung tipis dari penjualan mereka. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 11. Nah, mana Pak kita ngatas kenaikan ini Pak? Ada baca itu lagi. Risikonya apa yang kita hadapi? Ya risikonya ya jelas untung tipis. Jadi kita ngatasinya naik ke harga atau ngecek ukuran? Kalau ngecek ukuran lah susah, naik ke harga susah. Jadi macam mana? Pokoknya dapat dikit lah. Timnas Indonesia berpesta gol ke gawang Guam pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U17. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Astran Syadif. Pemirsa, ribuan orang wanita meriahkan acara perempuan berkebaya dengan Jarit di Solo, Jawa Tengah. Ya, ini kategori berkebaya Jarit Wirun dengan peserta perempuan terbanyak itu masuk rekor muri. Parade berkebaya bersama Ibu Negara berlangsung di Solo, Jawa Tengah ini melibatkan ribuan orang perempuan. Para peserta mengenakan atasan kebaya dan batik di bagian bawah. Mereka berjalan kaki dari Loji Gandrung hingga di depan Endalem Puryaningrat. Dalam parade ini, Ibu Negara Iriana Jokowi dan Wuri Estuhandayani, istri Wakil Presiden, turut serta, termasuk para ketua penggerak PKK se-Indonesia, istri Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan para pedagang jamu di Solo juga ambil bagian dalam parade ini. Parade kebaya ini masuk rekor muri dengan kategori berkebaya dengan Jarit Wirus Solo bersama Ibu Negara dengan peserta perempuan terbanyak.
Dalam kesempatan ini juga Iriana Jokowi menandatangani sampul peringatan berkebaya bersama Ibu Negara dan pernyataan dukungan Hari Kebaya Nasional dan Kebaya Gastu UNESCO. Guru gendong, ragol jamu, dan pembatik yang selalu setia menggunakan kain dan kebaya dalam bekerja dan juga melakukan kegiatan sehari-hari. Semoga kesetiaan dan kecintaan ibu-ibu pada kain dan kebaya akan menginspirasi kaum perempuan dan generasi muda Indonesia. Parade kebaya bersama Ibu Negara di Solo diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2022 hari Minggu. Selain itu, parade kebaya ini merupakan gerakan untuk mendukung pendaftaran kebaya ke UNESCO setelah batik mendapat pengakuan dari UNESCO 2 Oktober 2009 lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Timnas Indonesia berpesta gol ke gawang Guam pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U17. Nah, ini meski tim besutan Bima Sakti menang telak dengan skor 14-0, Timnas Indonesia tak rayakan kemenangan berlebihan karena duka tragedi Kanjuruhan. Tim nasional Indonesia U17 menjalani laga pembuka kualifikasi Piala Asia U17 melawan Guam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Sebelum laga dimulai, kedua tim menghendingkan cipta di tengah lapangan sebagai penghormatan kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Bermain tanpa dukungan supporter, tim asuhan Bima Sakti mampu tampil agresif di babak pertama. Indonesia membuka keran golnya ketika laga baru berjalan 8 menit lewat gol Arhan Kakak. Setelah unggul 1-0, tim Garuda Asia tampil terengginas dan terus mencetak gol hingga unggul 7-0 di babak pertama. 4 gol diantaranya dicetak Arhan Kakak yang menjadi bintang pada laga ini. Meski berpesta gol, para penggawa Garuda memilih tidak melakukan selebrasi secara berlebihan karena sedang dalam suasana duka akibat tragedi Kanjuruhan. Pada babak kedua, Indonesia tak berhenti mencetak gol. Terus menggempur, Indonesia berhasil menghasilkan 7 gol tambahan di paruh kedua. Jidabin menutup pesta gol tuan rumah melalui skema serangan balik. Hasil akhir Indonesia menang 14-0. Dengan kemenangan ini, tim Garuda Asia berada di posisi 2 klasemen sementara di bawah Uni Emirat Arab yang telah 2 kali menang. Ya, kemenangan telak atas Guam pada laga perdana kualifikasi Piala AFC U17, Timnas Indonesia menempati urutan kedua klasemen setelah Uni Emirat Arab dan mengungguli Malaysia di grup B. Ya, nantinya nih Tiwi, tim yang lolos ke Piala AFC U17 merupakan 10 juara grup dan 6 runner-up terbaik. Menjalani laga pembuka kualifikasi Piala Asia U17 melawan Guam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, tim nasional Indonesia U17 pesta gol atas kesebelasan Guam. Timnas Garuda Asia meraup kemenangan telak 14-0 tanpa balas dengan waktu normal Senin malam. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia menempati urutan kedua klasemen grup B setelah Uni Emirat Arab dan mengungguli Malaysia. Nantinya tim yang lolos ke Piala AFC U17 merupakan 10 juara grup dan 6 runner-up terbaik. Tuan rumah Piala AFC U17 dipilih dari 16 negara tersebut menyusul mundurnya Bahrain sebagai tuan rumah. Tim Liputan melaporkan. Meski laga big match kontra Persija Jakarta resmi ditunda, Persib Bandung tetap gencarkan latihan di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Ya, para pemain Persib kenakan pita hitam sebagai bentuk simpati atas peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Suasana berbeda menyelimuti latihan rutin Persib Bandung di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Senin pagi. Selain mengheningkan cipta sebelum latihan, para pemain serta tim pelatih Persib juga memasang pita hitam sebagai simbol duka cita atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Persib Bandung meski menerima penundaan laga big match kontra Persija, Persib tetap menggencarkan latihan.
Persib juga berharap kompetisi Liga 1 Indonesia berlanjut kembali setelah ada kepastian hasil evaluasi serta investigasi atas tragedi yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, duka mendalam atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang turut dirasakan tim sepak bola Eropa. Dari mengheningkan cipta hingga memakai pita hitam dilakukan klub-klub di Eropa untuk menghormati para korban insiden Kanjuruhan. Insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa liga di Eropa melakukan 1 minute silence sebagai tanda penghormatan untuk peristiwa yang merenggut nyawa 125 jiwa itu. Di laga Eredivisie Belanda antara Fortuna Sittard melawan FC Volendam ini, para pemain dan penonton yang memadati stadion larut dalam keheningan dan berdoa bersama. Hal serupa terjadi di pertandingan La Liga Spanyol antara Real Madrid melawan Osasuna di Stadion Santiago Bernabeu. Para pemain berdiri melingkar di tengah lapangan dan berdoa dengan hikmat. Sementara itu di Liga Primer Inggris, ungkapan bela sungkawa diungkapkan melalui pita hitam yang dikenakan pemain. Salah satunya di laga derby Manchester antara Manchester City melawan Manchester United. Yeah, I have seen. Yeah, it's a really disaster, clear, and we're really sad about it. And our thoughts are with all the persons, all the families, and the people from Indonesia. Pita hitam juga dikenakan pemain Liga Inggris di laga lain, termasuk di partai Leeds United melawan Aston Villa sebagai bentuk dukungan kepada korban tragedi Kanjuruhan. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI Angkatan Udara gelar latihan di Landasan Udara Selatan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, dalam latihan TNI AU kerahkan sejumlah pesawat tempur berbagai jenis untuk memeriahkan HUT ke-77 TNI. Sejumlah pesawat tempur berbagai jenis mulai dari Raider Fly, jet tempur F-16, Jupiter, Army, Navy, hingga Rotary Aircraft bersiap untuk latihan penerbangan di Landasan Udara Selatan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi. Sejumlah pesawat kemudian lepas landas dengan membawa bendera merah putih. Pertama, Raider Flight terdiri dari 8 F-16, gabungan dari Skadron 16, Skadron 3, dan Skadron 14 sudah melaksanakan misinya. Pengerahan berbagai pesawat tempur TNI AU dalam rangka untuk memeriahkan HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober. Presiden Joko Widodo sedianya memimpin langsung upacara peringatan HUT ke-77 TNI di Istana Negara. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sekian Fokus Pagi hari ini pemirsa, tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ya, pemirsa jangan lupa ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Wakil tim redaksi yang kerap bekerja bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.